Nama saya Martin Alaida. Saya lahir di Tanjung Balai, Sumatera Utara, 80 tahun yang lalu. Memasuki Jakarta sekitar sudah hampir 60 tahun. Jadi saya menjadi mahasiswa, menjadi wartawan, menjadi penulis penuh di Jakarta. Saya menulis sejumlah cerita pendek dalam sejumlah buku. Saya akan membacakan satu dari sekian cerita pendek yang saya tulis, yang dengan teguh saya memegang temanya tentang bencana politik 65-66. Sebuah cerita sebenarnya ditulis untuk dibaca, bukan untuk dibacakan. Tapi akan saya coba. Cerita ini mungkin membuka pintu kemungkinan orang berpikir bahwa menghadapi kekejian yang luar biasa, orang mungkin saja memilih bunuh diri sebagai perlawanan penghabisan. Cerita pendek ini berjudul Kebaya Merah di Tebing Kanal. Yang kucemaskan menemukan pembenaran di tepi kanal Plevo Ziekenhuis berulang kali, tak terhitung. Mas, bujuknya sendu. Suaranya gemetar terpantul dari kaca jendela. Memenangkan hati, sebagaimana biasa, aku merapat ke punggungnya, mengikuti kemana arah nanap matanya. Menggamit, membelai pundaknya untuk mendamaikan gedebur gelombang perasaan yang tak kuasa diarungi. Lihat mas, telunjuknya mengarah ke kanal di bawah sana. Itu ibu, itu, katanya untuk kesekian ratus kali dalam sekian tahun sejak kami mendamparkan diri di Belanda ini. Dia membujuk pandangan mataku untuk menyisir sepanjang tubir tebing yang lengang. Mas, lihat. Ribuan kawan-kawan ibu berjejer menunggu kapal yang akan mengangkut mereka ke pulau pembuangan. Mendungakan menggunakan kapal perang. Kemana lagi kalau bukan Pulau Buru? Matanya nanar, tak bergeser dari tepi kanal. Lihat, sebagaimana sebuah rutinitas yang sudah menahun, dia merengkuh bahuku, menunjuk dengan jari gemetar, ucapnya dengan lenguh napas yang berdesakan. Itu tuh, yang itu ibu. Deru suaranya sambil merapatkan kening ke kaca jendela. Ya, yang di tengah itu, lihatlah mas. Yang kebayanya merah compang-camping. Cepat telepon, panggil polisi. Selamatkanlah ibu, mas. Mas, ini kejahatan luar biasa di negara si penjajah ini. Lagi-lagi aku mengelak. Walau tak mengucapkan barang sepatah kata pun. Dan tak bergerak memenuhi permintaan yang sudah tak terhitung berapa kali didesakkannya. Yang ditunjuknya di sepanjang kanal itu tak lain, tak bukan, hanyalah tebing dengan pepohonan yang kesepian, sesekali diterpa ria yang keruh. Kalau musim dingin, tepi kanal itu berselimut salju. Di musim seperti ini, bukan salju benar yang dia lihat. Bukan pepohonan yang berjejer membeku. Tetapi ibunya, mertuaku, yang keberadaannya entah di mana di hamparan pulau, nun jauh di bawah sengat khatulistiwa. Rubiah tak kuasa mengatasi gelombang berdesakan di dalam dirinya, menyusul tembok Berlin yang runtuh,
terutama setelah mendapat kabar yang sangat terlambat tentang gerombolan massa yang dibiarkan tentara untuk menyudahi hidup ayahnya. Kabar itu terlambat, terlalu terlambat tibanya di Berlin Timur, tempat aku bekerja sebagai koresponden. Pekerjaan yang harus kutinggalkan sebagai dampak terjerai-berainya satelit Uni Soviet, terutama untuk menghindari pengejaran oleh kekuasaan baru di Indonesia yang mengirimkan dinas intelijen militer ke seluruh daratan di bumi ini untuk membuat semua pembangkang Orde Baru berlutut, yang menyebarkan pandemi kematian berdarah di seluruh negeri. Kabar yang terlalu terlambat, getir, tambah merebukkan batin Rubiah. Begini bunyinya: supaya tak merepotkan, tentara menunggu ibunya melahirkan lebih dulu, barulah dijemput dengan bedil. Digiring keluar rumah bersama bayi di dalam dekapan dengan tali pusat yang belum mengering. Ibu dihardik supaya mempercepat langkah naik ke dalam truk terbuka. Dia dilarikan, kemudian dijorokkan ke dalam penjara Bukit Duri. 40 hari kemudian, tante dari bayi perempuan itu dipaksa datang ke penjara untuk mengemong pulang keponakannya. Suka atau tidak, si ibu harus diberangkatkan ke pelantungan. Si bayi disapih dari tetek suci yang menghidupinya, ditinggalkan ibunya. Adik Rubiah paling bungsu itu terpaksa mengempeng pada tetek sapi yang datang dalam bentuk susu formula. Susu yang dibeli tantenya dengan mengutang atau bantuan sanak saudara yang mujur belum digerus oleh kekuasaan baru yang menyengsarakan. Pulang ke negeri sendiri sudah menjadi angan-angan yang ujungnya sama dengan bunuh diri. Ibu Pertiwi sudah seperti negeri yang dikuasai jin. Tak siapapun berani kembali, kecuali dalam angan-angan dengan bayang-bayang kengerian. Pikiran dan hati Rubiah rupanya tak kuasa menanggungkan guncangan yang menermukkan jiwanya. Kenyataan lain yang dia hadapi adalah keharusan menyingkir dari rumah kami di Berlin Timur, meninggalkan flat dengan hati yang berat seperti ditindih batu, mencari negeri tempat berlindung entah di mana di daratan Eropa ini. Sesungguhnya, Rubiah merasa nyaman hidup bersamaku. Apartemen yang kami tempati cukup besar, bukan bandingan dengan rumah kontrakan kami yang berdinding setengah papan separuh gedek di Paseban, Jakarta. Berada di sampingku, dia yang pernah belajar jurnalistik dapat menyaksikan dari dekat bagaimana mengumpulkan bahan berita, menulis, dan mengirimkannya dengan jalan paling cepat ketika itu, yaitu mesin telex. Tembok Berlin sudah tumbang. Tak terhitung berapa orang yang tewas melompati tembok itu untuk mencari kebebasan yang nyata atau sekadar fata morgana. Sekarang sudah tak perlu mempertaruhkan nyawa untuk menyeberang ke barat. Aku tak tahu apa yang bergejolak di dalam dirinya. Rubiah menyetujui rencanaku tanpa keraguan-raguan, barang sepatah kata pun. Barangkali dia mengira itulah pilihan terbaik untuk pada akhirnya dapat bergabung dengan ibunya di atas truk menuju tanah pembuangan, atau menitipkan kembang di arus air Bengawan Solo, berenang-renang mengantarkan wewenang-wangian untuk ayahnya di surga. Kami menumpang kereta api, turun di stasiun Zoologische Garten. Benar saja, sebagaimana yang diceritakan kawan-kawan dari Afrika, di stasiun itu tak ada pemeriksaan. Kami melenggang sambil berpegangan tangan, layaknya pengantin yang sudah lama ditunggu-tunggu untuk melintas. Menginjakkan kaki di barat
yang dulu kami cerca, Rubiah tak berubah. Namun dia menunjukkan sikap yang tak terpikirkan. Dia selalu meneteskan air mata ke kursi angkutan umum bila kami harus berpindah alat angkutan. Tak mau duduk di kursi yang belum pernah dia tempati. Tambah merepotkan lagi, sebab setiap kami menginap di hotel, dia selalu mendesak agar bantal dibawa serta ketika check out. Rubiah tak bisa tidur di bantal yang tak dia kenal. Dia seperti mencium aroma kematian di bantal yang tak pernah menjadi tempat rebah kepalanya. Dan jika ada kawan senasib yang dengan senang hati mengajak menginap di rumah mereka, entah di München, entah di Frankfurt, entah di Cologne, Rubiah menolak bantal tuan rumah. Diam-diam dia mengeluarkan sarung bantal dari tas jinjingnya. Aku tak tahu di mana dia dapatkan sarung bantal itu. Hanya di atas sarung bantal itu dia sudi merebahkan kepala dan tidur pada malam-malam yang kami lewati sebelum menyeberang ke daratan baru. Di Aachen, dengan mengendarai mobil sekitar 1/4 jam, seorang kawan membawa kami ke pos pertemuan Jerman, Belanda, dan Belgia di Les Trois Bonds, yang menjadi pembatas bukanlah beton sekokoh tembok Berlin, cuma garis lurus terbuat dari lempeng metal bertemu di satu titik yang ditanam di tanah. Daun-daun kering kedinginan menari-nari di atas tanah dipermainkan tiupan angin benua. Kawan itu mengatakan titik pertemuan 3 negara itu ditemukan anggota tentara merah Jepang. Mereka berpura-pura hiking untuk mencari penyeberangan bagi orang-orang Indonesia yang bertekad meminta perlindungan di Belanda. Keesokan harinya, begitu gelap merayap, kami sudah tinggal selangkah dari garis perbatasan. Sunyi sekeliling. Di depan membentang hutan pepohonan yang ramah. Latas batas negara yang terbuat dari baja yang menghalang langkah kami. Tapi apalah arti pembatas bagi niat yang ingin menyerahkan diri pada kesehamparan daratan baru sebagai pilihan hidup yang terakhir. Getir memang kalau kuingat. Waktu remaja, aku ikut gerilya memerangi Belanda. Menempuh perjalanan jauh-jauh, mengendap-mengendap meminta perlindungan di kaki Ratu Juliana. Apakah saya harus menelan kertas ini? Tanya Rubiah. Di tapak tangannya yang bergetar tergenggam selembar surat yang dulu datang begitu terlambat tentang ibunya yang harus dibuang. Tidak. Surat itu akan memperkuat alasan kita untuk meminta suaka. Sesaat kemudian Rubiah mengeluarkan sarung bantal dari tas jinjingnya. Mas, yang ini. Aku mendekapnya, mengecup matanya, bibirnya, menatap kecantikannya yang abadi dalam derai daun kering yang berjatuhan. Memang, kami dengar sejumlah penyeberang sebelum melangkah masuk terlebih dulu menyobek dan mengunyah paspor palsu yang capnya dibuat dari singkong di Tiongkok. Dokumen palsu yang sudah lumat itu tidak dibuang ke tong sampah sebab polisi bisa melacaknya. Jadi mereka telan bulat-bulat. Tak usah. Aku memegangi bahunya sebelum melangkahkan jejak kami pertama ke daratan Sang Ratu. Seorang eksil dari Rotterdam pernah tertangkap basah dekat perbatasan ini. Dia mau menyeberang menjemput suaminya yang hidup dengan menumpang pada seorang kawan di Jerman. Cinta ada kalanya bisa membuat manusia melampaui kecerdasan tak terduga. Kepada Ronda yang memergokinya, dia mengaku telah bertengkar dengan suaminya dan dia ditinggalkan begitu saja di hutan itu.
Kami tidak sedang mengarungi hutan segelap belantara Nantalu di Sumatera Utara. Di bawah langit malam, dengan mudah kami mengikuti arah yang dipetakan secara terperinci oleh kawan-kawan yang sudah terlebih dulu berada di Belanda. Menjelang matahari terbit, di persimpangan jalan kecil, kami disongsong 3 orang kawan. Seorang mengajak kami mampir ke sebuah kafe yang baru saja membuka pintu. Sementara 2 kawan yang lain meninggalkan kami, entah kemana. Tak sempat kami mereguk kopi, kawan yang seorang itu mengajak kami mengikuti dia. Sesampai di pos polisi, dia meminta kami menunggu. Dia melangkah masuk, kemudian keluar lagi, mengisyaratkan kami segera ke dalam. Ditunggu, katanya. Singkat, dia meninggalkan kami berdua. Di dalam, polisi menyelidiki perihal pekerjaanku di Berlin Timur. Di antara sekian banyak pertanyaan yang paling menyakitkan adalah, mengapa memilih Belanda? Tidak kujawab. Aku dan Rubiah saling memandang, tertunduk menatap daun meja. Kami ditempatkan di sebuah penampungan mirip hotel sederhana. Beberapa pekan kemudian, kami diasingkan lagi ke sebuah kota kecil, sekitar setahun lamanya. Di situ aku mulai berpenghasilan sebagai tukang potong kaca di sebuah industri perkakas rumah tangga, hingga pensiun 15 tahun kemudian. Niat untuk pulang ke Ibu Pertiwi tenggelam di telan waktu. Dan di negeri bekas penjajah ini aku benar-benar merasa sebagai manusia. Manakala uang pensiunku hanya cukup untuk sewa rumah, aku tinggal melapor kepada Kemente, kota Praja. Berpuluh tahun kami dihidupi bantuan sosial. Sesuatu yang tak terbayangkan ditumpah darah kepada siapa kami tak mungkin pulang. Bagi seorang sarjana Indonesia yang hendak meraih gelar doktor di sebuah universitas di Los Angeles, rupanya jaminan sosial yang kami nikmatin itu bukan sebuah mukjizat. Yang ingin benar dia ketahui, siapa penunjuk jalan kami. Siapa ketiga orang yang menemui bapak dan ibu setelah meninggalkan titik perbatasan dekat Aachen? Tanya Hastuti Mulyasari, sarjana ilmu politik asal Surabaya. Pertanyaan serupa sudah berkali-kali diajukan dan sekian kali pula ku tangkis dengan tawa. Kelima kali dia datang lagi. Tak lupa membawa oleh-oleh masakan kesenangan kami, bebek panggang yang dia beli di restoran Thai di tengah kota Amsterdam. Setelah basa-basi dengan pertanyaan yang berulang-ulang tentang pekerjaanku di Berlin Timur dan di kantorku di Jakarta dulu, dia desak lagi, siapa ketika kawan yang menjemput kami setelah melintasi perbatasan. Tak kusangka pertanyaan itu membuat Rubiah naik pitam. Dia bukan lagi wanita yang harus berebut kebaikan hati dan kecantikan parasnya. Dia harimau jantan yang sedang mengaum. Matanya terbeladak tajam menantang. Tanya lagi, sudah berapa kali dijawab. Kami punya kewajiban hidup untuk tidak menceritakan siapa mereka kepada siapapun. Juga tidak kepada kau, pecundang. Rubiah menyegerkah. Apa kau ini intelijen tentara yang mau menangkap kami? Katakanlah terus terang. Dia berdiri dengan tatapan yang tak kenal ampun. Aku bangkit, memegangi bahunya, merayu dia duduk kembali. Ku ajak Hastuti ke dapur, memanaskan bebek panggang yang dia bawa.
kunasihati dengan amat sangat. Jangan lagi mengulangi pertanyaan itu kepadaku, apalagi kepada istriku. Aku kembali ke ruang tamu. Rubiah tak kutemukan di situ. Masuk ke kamar tidur dan kamar mandi, di situ pun dia tidak. Berbalik ke tangga melompong, aku berlari ke jendela. Dari balik kaca kulihat Rubiah terpacak sendirian di tepi kanal. Cepat kukuakan daun jendela, berteriak sekuat-kuatnya. Ruby! Ruby! Suara itu hanya ditelan angin lalu. Dia tak menoleh. Segera aku meluncur menuruni tangga, berlari menyeberangi jalan. Seorang pejalan kaki mengatakan, dia lihat seorang perempuan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, melambai-lambai ke seberang kanal, dan menceburkan diri ke dalam air. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Baik yang senang maupun tidak. Salam sehat.